Salam, salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi dalam perjumpaan ini harapan saya kita semua tetap bersukacita, penuh dengan semangat dan tentunya juga sehat. Bapak Ibu, saudara-saudara, situasi yang kita hadapi bersama-sama ini tidak mudah. Tapi mari kita melihat bagaimana peran pemerintah yang terus meyakinkan kita melalui regulasi-regulasi atau peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar kita bisa menjalaninya untuk turut membantu memutus penyebaran virus corona ini. Kita melihat peran pemerintah yang tidak hanya memberikan peraturan-peraturan, tetapi juga peran pemerintah yang mengupayakan agar beban-beban ekonomi yang ditanggung oleh masyarakat karena mungkin beberapa waktu sudah tidak bekerja, penghasilan yang juga tidak menentu, kita melihat ada bantuan-bantuan yang diberikan. Kita melihat di sini peran pemerintah yang mencoba untuk meyakinkan, melindungi, dan juga menjamin kehidupan. Dalam kehidupan kita, apalagi ketika kita menghayati dalam kehidupan di keluarga, kita juga bisa melihat peran orang tua. Rata-rata para orang tua itu selalu menghadirkan dirinya untuk memberikan jaminan, untuk juga memberikan perlindungan kepada anak-anaknya. Anak-anak akan merasa nyaman, tenang, lalu kemudian bisa bertumbuh di dalam cinta kasih dan kebaikan. Tapi kita juga bisa melihat keberadaan, kehadiran orang tua kita atau juga pemerintah yang juga karena persoalan-persoalan kita rasakan tidak hadir, tidak memberikan perlindungan, tidak memberikan kenyamanan. Ya, tentu situasi seperti itu akan membuat kita berada di dalam kehidupan yang makin rumit. Di keluarga juga begitu, ketika terjadi seorang anak tanpa orang tua, juga perjalanan hidupnya bisa menjadi tidak baik. Nah, saat ini saya akan membagikan firman Allah yang meyakinkan kepada kita bahwa Allah itu selalu hadir, memberikan perlindungan dan menjadi penjamin dalam hidup kita. Tidak akan pernah dibiarkan hidup kita sebagai seorang diri tanpa orang tua, tanpa yang ada bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Injil Yohanes pasal 14 ayat 18 saya bacakan. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ketika para murid akan berpisah dengan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus meyakinkan kepada para murid bahwa tidak akan pernah sebagai yatim piatu, yang artinya tidak akan pernah hidup para murid tanpa penolong, tanpa penjamin. Para murid akan mendapatkan penolong dan penjamin di kehidupannya. Begitu pula dengan kita yang juga percaya kepada Tuhan Yesus. Ayat ini juga mengingatkan, meyakinkan kepada kita selalu ada penolong, selalu ada penjamin di kehidupan kita. Oleh karena itu, karena kita selalu ditolong, dijamin oleh Allah, kita pun juga harus melakukan karya-karya
Sebagaimana waktu itu Tuhan Yesus menghendaki agar pasca Tuhan Yesus meninggalkan para murid terus bersaksi dan berkarya. Jadi jaminan ini adalah untuk meyakinkan para murid untuk terus menjalani hidup di dalam cinta kasih Allah. Kita sebagai umat percaya, kita selalu ditolong dan dijamin oleh Allah. Terlebih lagi di situasi yang seperti ini, diperhadapkan dengan pandemi COVID-19. Allah menolong kita. Allah menjamin kita. Untuk apa? Untuk kita terus berkarya, menjalani hidup di dalam cinta kasih Tuhan. Jadi, jangan kita kemudian menjadi egois. Jangan kita kemudian menutup diri. Jangan kemudian kita malah mengabaikan orang-orang di sekitar kita. Hanya mementingkan diri sendiri. Allah menghendaki, karena kita ditolong, dijamin, kita mampu menghadirkan dan terus berjalan di jalan cinta kasih Tuhan. Mari kita wujudkan bersama-sama. Tuhan memberkati kita. Amin. Kami bersyukur ya Allah. Di situasi apapun, Tuhan hadir sebagai penolong penjamin kehidupan kami. Tuhan menghendaki agar kami terus berjalan di dalam jalan cinta kasih Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih. Di situasi seperti ini kami juga bisa melihat banyak kepedulian yang dimunculkan oleh sesama kami. Dan juga kami boleh melihat kepedulian, kebertanggungjawaban pemerintah terhadap kami semua. Oleh karena itu, kami sungguh bersyukur dan kami memohon berkat Tuhan. Bagi pemerintah kami, bagi kami semua, terlebih lagi kami, untuk kami turut yakin dan terus berjalan dalam cinta kasih Tuhan. Menghadirkan, mewartakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.